Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa segala kasih kemurahan-Nya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita, sehingga pada saat ini kita boleh kembali dipertemukan di dalam renungan 79. Rise up, bangkit bersama Kristus, bergerak di dalam Kristus, berdampak seperti Kristus. Pembacaan renungan 79 pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-111 di ayat 1 sampai dengan 10. Namun sebagai ayat pokok kita di dalam kitab Mazmur pasal 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ya. Kami berikan judul Hikmat Tuhan. Kita masuk dalam observasi. Pemazmur mengawali dalam pasal 111 ini dengan pujian kepada Allah, dengan mengucap syukur dan mengungkapkan rasa kekagumannya terhadap setiap perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang telah Tuhan lakukan, Allah lakukan, dengan memberikan kepada setiap umat-umat Tuhan itu rezeki ataupun berkat-berkatnya kepada mereka umat Tuhan yang takut akan Dia. Sebab oleh karena mengingat akan perjanjiannya kepada setiap umat-umat Tuhan. Selain daripada itu, pemazmur juga berpendapat bahwa permulaan daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan yang melakukan hikmat Tuhan itu adalah orang-orang yang berakal budi yang baik. Artinya bahwa setiap tingkah laku atau sikap kehidupan dan tindakannya serta perilakunya, perkataannya itu mendatangkan suatu kebaikan baik bagi dirinya maupun bagi semua orang. Dan senantiasa mereka memuji mempermuliakan nama Tuhan. Dan segala sesuatu yang mereka lakukan, kerjakan itu tujuannya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita masuk di dalam interpretasi. Memiliki hikmat Tuhan selalu dimulai dengan sikap takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan janganlah diartikan sebagai rasa takut terhadap binatang buas ataupun hantu atau orang-orang yang seram, tetapi takut akan Tuhan diartikan untuk semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan bukan menjauhkan diri kepada Tuhan seperti kita menjauhkan dari binatang-binatang buas, tetapi takut akan Tuhan itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, disertai dengan rasa hormat, kekaguman akan Tuhan, ketundukan dan pengabdiannya secara mendalam kepada Tuhan, dan memiliki sikap hati yang berusaha hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dengan demikian dapat menjadikan pengertian dalam kehidupan yang benar dan berhikmat untuk membangun hubungan kedekatan bersama dengan Tuhan, agar semakin hari semakin besar kerinduan kita dalam kita mengenal pribadi Tuhan. Sehingga melalui pengenalan yang benar kepada Tuhan akan mendatangkan rasa hormat akan Tuhan sendiri, di mana rasa takut akan Tuhan itu merupakan suatu bentuk ketundukan dan ketaatan
untuk menjalankan atau melakukan segala perintah-perintah daripada Allah, perintah-perintah daripada Tuhan. Dan inilah yang membuat kita semakin berhikmat di dalam Tuhan. Kata hikmat dapat diuraikan atau diartikan dengan banyak hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat itu diartikan dengan kebijakan atau kebijaksanaan atau kearifan atau kecerdasan atau kepandaian, akal budi, kecerdikan, kekuatan supranatural, kemampuan untuk membedakan atau menilai apa yang benar dan apa yang tepat. Sedangkan hikmat menurut hikmat dalam Alkitab adalah kemampuan untuk menilai dengan benar dan bertindak sesuai dengan kebenaran itu sendiri, atau kebijaksanaan atas pengertian yang baik dan benar dalam bertindak atau dalam mengambil suatu keputusan dengan bijak dan benar. Hikmat Tuhan merupakan sumber akan pengertian dan pemahaman secara rohani di dalam kebenaran firman Tuhan. Suatu kemampuan ilahi untuk menilai dan melakukan segala sesuatu sesuai atau menurut kehendaknya, kehendak Tuhan di dalam suatu kebenaran itu sendiri. Hal ini bukan sekedar kecerdasan atau pengetahuan saja, tetapi pola pikir yang benar yang berasal dari kuasa Roh Kudus. Roh Allah yang membantu seseorang dapat membuat suatu keputusan yang bijak, sehingga dapat membedakan yang benar dari yang salah dan hidup di dalam suatu kehidupan kekudusan. Hikmat Tuhan dan hikmat dunia atau hikmat manusia itu sangatlah berbeda. Hikmat Tuhan itu memberikan solusi atau memberikan jalan keluar dan petunjuk yang menuntun kepada kebaikan dan kebenaran atau kemajuan dan penyelesaian. Sedangkan hikmat dunia atau hikmat manusia itu hanya didasarkan dari kecerdasan ilmu pengetahuan untuk membuat suatu keputusan penting bagi keperluan manusia itu sendiri. Dan hikmat Tuhan tidaklah datang dengan begitu saja, melainkan suatu yang perlu kita minta kepada Tuhan sendiri, yang memiliki hikmat atau yang adalah sumber daripada hikmat itu sendiri. Ya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat ke-5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dengan hikmat Tuhan, seseorang dapat mengambil suatu keputusan dengan bijak dan benar, dapat menghindarkan dari kekeliruan atau kesalahan ataupun kekilafan, serta dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Ya. Hikmat Tuhan ukurannya bukan apa yang dikatakan dunia, melainkan apa yang dikatakan oleh segala yang ada di dalam kebenaran firman Allah. Dan firman Allah adalah sumber hikmat yang tertinggi, yang dapat membimbing, dapat menuntun kita di dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Dunia mungkin menawarkan banyak pengetahuan dan cara atau strategi untuk keberhasilan, kesuksesan, ataupun ketenaran. Tetapi tanpa hikmat Tuhan, semuanya itu dapat membawa kepada jalan yang salah atau jalan yang keliru, yang hanya memuaskan hati manusia. Namun, bisa juga hal itu bertentangan
dengan kehendak Tuhan atau bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Hikmat Tuhan yang diperoleh atau didapat dari Allah, sumber hikmat melalui firman Tuhan, dapat menolong kita untuk melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang benar dan dapat memberikan petunjuk dalam kita mengambil suatu keputusan, dalam kita mengambil suatu tindakan yang tepat dan bijaksana, tidak dipengaruhi oleh emosi ataupun pengambilan suatu keputusan yang tergesa-gesa, sehingga berdampak bagi kita sendiri, bagi diri sendiri, serta berdampak atau menjadi berkat bagi sesama atau semua orang. Kita masuk di dalam aplikasi. Sekalipun kita atau seseorang mengetahui dan mengerti kebenaran firman Tuhan, namun jika tidak disertai dengan memiliki hikmat dari Tuhan, maka kita atau seseorang itu dapat hidup dalam dikotomi. Artinya, hidup di antara yang sekuler dengan yang supra atau spiritual, supranatural, atau yang hidup dalam jasmani dan hidup juga dalam hal rohani, sehingga mereka mengarah pada cara pandang duniawi. Karena itu, milikilah hikmat Tuhan, sebab dengan memiliki hikmat Tuhan akan membantu kita dalam menghadapi segala sesuatu, situasi, keadaan apapun dalam segala aspek kehidupan kita, dan mengetahui bagaimana cara kita mengatasinya. Tentunya dengan hikmat daripada Tuhan. Memiliki hikmat Tuhan akan beroleh hidup dalam kerendahan hati, bukan dalam kesombongan, hidup dalam roh dan bukan dalam kedagingan, dan kita boleh memiliki penguasaan diri. Karena memiliki hikmat Tuhan, mengerti dan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dimampukan untuk kita dapat menjalaninya, untuk hidup serupa dengan Tuhan dalam segala karakter yang dimiliki oleh Tuhan, hidup dalam kebenaran dan menjauhi segala kejahatan yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan dosa. Hikmat adalah sosok pribadi yang penuh dengan kasih dan yang kita kenal dan atau mengenal, yaitu pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingin mengenal dan memiliki hikmat Tuhan, di mana Dia yang telah menjadikan dirinya bagi kita hikmat dan kebenaran serta penebusan di dalam kekudusan. 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yesus Kristus adalah hikmat Tuhan bagi kita yang dipanggil menjadi umat oleh iman percaya kita kepada Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 24 berkata, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Hikmat adalah suatu anugerah dari Allah yang memberikan pengetahuan, kecerdasan bagi kita. Dan titik awal seseorang akan bertumbuh dalam hikmat adalah takut akan Tuhan. Seseorang dikatakan memiliki hikmat Tuhan bila hidupnya mengaplikasikan firman Tuhan dalam segala keputusan dan pilihannya, dan di dalam aspek kehidupannya disertai dengan landasan takut akan Tuhan dan berakal budi yang baik, yang semuanya hanya untuk pujian, hormat bagi kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPD LSAD Magelang yang dengan setia selalu mengikuti Renungan 79. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan menyampaikan kesaksian oleh karena pertolongan, mukjizat Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, yang ajaib, dapat
sampaikan melalui chat WhatsApp nomor 0813 27420088. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur ke hadapan hadirat Engkau Tuhan. Kalau Engkau Tuhan memberikan kepada kami setiap jemaat-jemaat Engkau Tuhan yang sudah beriman percaya kepada Engkau, bahwa kami boleh meminta kepada Engkau hikmat Tuhan, supaya kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu dan dapat melakukan oleh pertolongan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa dalam surga, biar roh hikmat pengertian itu ada di dalam setiap kami jemaat Tuhan yang senantiasa mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya jemaat GPDI LSAD Magelang diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Hikmat itu kami alatkan setiap doa-doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.